Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan maghfirahnya, ampunannya, memberikan perlindungannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah yang datang dari mana saja yang tidak kita ketahui. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang sudah maju sehingga manusia-manusianya juga maju. Ya sebetulnya manusia sendiri itu yang memajukan gitu loh. Ya zaman gitu-gitu aja, cuman manusianya yang memajukan. Sehingga sesuatu itu serba maju dan serba mahal. Ya, serba maju dan serba mahal. Semua perkara mahal semua. Termasuk hadirin, ya, banyak yang jomblo yang belum pada menikah padahal umurnya sudah lumayan tua. Dengan alasan apa? Karena mungkin tidak bisa membayar mahar, karena mahar sekarang itu Masya Allah gede-gede atau banyak, sehingga orang tersebut atau pemuda tersebut tidak mampu untuk menunaikan keinginan calonnya itu. Dan itu tidak sedikit, ya. Itu tidak sedikit, di mana-mana hampir seperti itu. Jadi efek menjomblo bisa diakibatkan dari mahalnya mahar-mahar. Padahal perempuan yang terbaik itu adalah man aisara mahron, adalah orang yang menyedikitkan mahar. Akan tetapi lelaki juga yang lebih baik itu apa? Membayarkan mahar kalau dia mampu. Gitu loh. Kalau memang sedikit boleh-boleh saja, kalau memang semuanya sepakat. Nah, bagaimana kalau orangnya sama sekali tidak mampu? Tidak mampu sama sekali. Bagaimana itu? Tidak mempunyai harta. Tidak ada harta yang bisa dijadikan untuk mahar. Masya Allah. Bagaimana? Sedangkan syahwatnya itu menggebu-gebu. Ya. Syahwat untuk apa? Atau keinginan untuk menikah itu menggebu-gebu. Nah, bagaimana cara untuk meredamnya? Ya, mungkin bisa jadi sementara dulu untuk diredam. Bagaimana caranya? Caranya adalah wa in faqadaha ustuhibba. Dan jika seseorang itu tidak mempunyai uhbah, apa itu uhbah? Uhbah itu adalah mahar, ya, untuk diberikan kepada calon perempuan. Tidak mempunyai sama sekali, maka disunahkan meninggalkan nikah. Maka disunahkan meninggalkan nikah. Jadi tidak wajib, ya, bukan wajib, tapi disunahkan. Ya, disunahkan. Soalnya kan nggak tahu kedepannya kita, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan, ya, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan urusan-urusan kita semua. Disunahkan untuk meninggalkan nikah, ya udah, kalau tidak punya mahar sama sekali, tidak punya untuk perempuan, maka ya udah, nggak usah dulu nikah, ya. Ustuhibatarkuhu, disunahkan meninggalkan nikah. Menunggu dulu sampai kita mempunyai ya, mempunyai apa? Mempunyai uhbah atau ongkos untuk maharnya. Kemudian bagaimana? Otomatis syahwat itu menggebu-gebu, ya.
Bagaimana caranya? Wa yuksiru atau wa yukassiru sahwatahu bisawmi. Dan memecah, ya, menghancurkan syahwatnya itu dengan berpuasa. Jadi kalau ada orang mau nikah tapi tidak punya mahar modal untuk menikah, ya udah, pecahkan dulu syahwatnya, hancurkan dulu syahwatnya dengan berpuasa. Karena dengan berpuasa syahwat bisa lemah. Kenapa syahwat menggebu-gebu? Karena efek daripada makanan. Kalau seseorang banyak makan, banyak makan atau makanlah tidak puasa, maka syahwatnya akan ada terus. Kalau seseorang itu puasa terus menerus, bahkan bukanya itu dengan nasi saja, nasi to kemudian air, insya Allah syahwatnya itu akan menurun, ya, keinginannya itu menurun. Wala yukassiru binahwi kafurin, dan jangan menghancurkan syahwat tersebut semisal dengan obat-obatan, mungkin dengan pil dan lain sebagainya. Ya, karena misalnya saya itu tidak bisa menikah, ya udahlah, untuk melebur syahwat saya itu dengan meminum pil atau semacamnya. Akan tetapi itu bisa jadi diharamkan, ya, atau bahkan hukumnya menjadi haram kepada lelaki, ya, kepada lelaki. In ada ilal ya'si, jikalau, ya, kepada di sini kepada lelaki dan perempuan, ya. Bukan masalah perempuan tidak mahar, bukan, tidak punya mahar, bukan maksud ini tuh. Jadi perempuan yang mengonsumsi, ya, mengonsumsi obat-obatan untuk menghilangkan syahwat atau menghancurkan syahwat, tidak boleh. Jikalau akan terjadi terhadap kemandulan, ya, kemandulan di pihak laki atau perempuan. Maksudnya kemandulan tidak mempunyai anak atau keturunan. Sehingga akan menghilangkan gairah seks jikalau sudah menikah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, segala perkara yang menjadi ujian bagi kita, mungkin dari dari ekonomi sehingga tidak bisa menikah, semoga Allah Subhanahu wa taala tingkatkan ekonominya sehingga bisa mencapai keinginannya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang keji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam, dan kekuatan untuk mengamalkan agama seperti yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah, yang saya cintai, yang saya banggakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.